baterai swap system atau BSS. Jadi kalau teman-teman biasanya mendengar mobil listrik atau motor listrik dicas begitu ya, seperti ngecas handphone, teknologi yang terbaru adalah baterainya ditukar. Jadi tidak perlu menunggu berjam-jam untuk mengisi listriknya begitu, langsung saja tukar baterai. Jadi nanti ada banyak sekali titik lokasi untuk menukarkan baterai yang masih penuh. Kira-kira seperti itu kurang lebihnya. Oke. Pada slide ini saya ingin menjelaskan mesin dari motor listrik. Teman-teman tahu kalau kita melihat motor bensin ada 110 cc, misalnya kita sebut saja Honda Beat begitu ya, Scoopy, kemudian ada 150 dan 250, kira-kira tiga kelas itu yang menguasai market share 90% di pasaran. Nah, kalau di motor listrik seperti apa begitu? Kalau di motor listrik, setaranya kalau untuk yang 110 cc itu ada di angka 3 kW atau 3 kilowatt begitu. 3 kilowatt adalah kapasitas dinamonya begitu. Puncaknya adalah 3000 watt atau 3 kW. Kemudian di tengah-tengah itu ada 5 kW atau 5000 watt dan paling tinggi sekitar 7 kW. Itu untuk motor 250 cc. Nah, mesinnya seperti apa sih motor listrik itu? Pertama, yang pasti ada dinamo atau motor ya, untuk memproduksi torsi begitu. Kemudian ada sebelah kanannya ada MCU atau motor control unit, itu seperti controller ECU begitu. Namun fungsinya untuk mengatur listrik yang mengalir dari baterai ke dinamo. Jadi fungsinya untuk mengatur tekanan tinggi begitu. Namanya MCU atau controller juga. Nah, sebelah kanan lagi, ini juga controller, namanya VCU atau Vehicle Control Unit, tapi fungsinya lebih ke IoT, untuk menyambungkan dari motor ke internet, kurang lebih seperti itu. Vehicle Control Unit. Nah, sebelah kanannya ada DC converter, fungsinya untuk mengatur tegangan tinggi dari baterai, kemudian diturunkan menjadi 12 volt supaya bisa menyalakan lampu-lampu. Pakainya pakai DC converter. Nah, dua terakhir adalah cooling system. Ada electric water pump atau EWP, kemudian paling kanan sendiri atas itu ada radiator. Nah, kenapa yang di bagian 5 kW dan 3 kW tidak perlu cooling system? Karena temperatur maksimumnya itu tidak mencapai 170 derajat Celcius. Sedangkan untuk dinamo 7 kW itu mencapai 170 ke atas dan itu tidak bagus untuk komponen kendaraan listrik. Efisiensinya akan turun drastis. Saya lanjut. Oke. Di sini saya akan menjelaskan dua mazhab atau dua aliran, kurang lebih ya, dua aliran kendaraan listrik atau motor listrik lah, kita sebut saja motor listrik. Pertama adalah motor yang pakai dinamonya di tengah, atau kita menyebutnya biasanya mid drive atau middle drive gitu. Nah, dinamo di tengah, kemudian disalurkan ke belakang, ada yang pakai puli, ada yang pakai apa, rantai juga begitu. Nah, kemudian ada juga yang paling kanan, yang gambar kanan adalah motor listrik pakai dinamo yang ada di roda belakang. Kita nyebutnya in wheel atau hub type. Jadi ada dua saja kurang lebihnya. Kelebihannya apa sih atau kekurangannya apa sih? Nah, kita akan bahas di slide yang ini begitu. Nah, untuk ngejar performa atau handling itu biasanya mid drive lebih bagus. Handling ya, handling itu artinya ketika mau belok kanan, belok kiri itu lebih enak gitu. Kemudian ergonomi atau posisi duduk untuk motor dengan dinamo yang di tengah itu lebih unggul.
Kemudian center of gravity, mungkin teman-teman ada yang pernah belajar mengenai mechanical ya, itu COG atau bobotnya itu lebih enak yang mid drive. Jadi buat nikung begitu, meliuk-meliuk itu enak yang dinamonya di tengah. Kemudian untuk luggage atau bagasi, itu lebih unggul yang bagian motor untuk hub atau yang di belakang, karena bagasi tengah bisa kosong. Kemudian flood capability, yaitu kemampuan menerjang banjir, begitu. Itu dinamo yang di tengah lebih unggul, karena biasanya lebih tinggi posisinya. Mengenai durability juga lebih unggul, dinamo yang mid drive. Heavy duty atau pekerjaan berat, mid drive juga lebih unggul. Kemudian off-road capability, karena memang dinamonya lebih naik, gitu. Jadi off-roadnya lebih bagus yang mid drive. Kemudian maintenance untuk perawatan itu sama saja, mid drive ataupun hub drive itu sama-sama pada level yang sama begitu. Nah, tapi untuk biaya produksi yang hub drive itu lebih murah biasanya. Nah, kesimpulannya ada di tulisan paling kanan di sini. Untuk small vehicle atau motor listrik kecil itu biasanya pakai yang hub drive atau di dinamo yang di velg roda belakang. Namun untuk motor yang besar itu mid drive, motornya di tengah. Nah, kenapa seperti itu? Karena semakin besar dinamo, lilitannya semakin banyak. Lilitan itu tembaga yang dililit di dalam dinamo. Kalau tembaganya terlalu banyak di dinamo yang di belakang, yang di velg itu, maka bobotnya akan terkonsentrasi di belakang, which is itu nggak bagus untuk otomotif. Jadi dinamonya harus di tengah, begitu. Kalau untuk motor yang besar. Nah, kemudian pada slide ini saya akan menunjukkan pohon industri kendaraan bermotor roda 2. Ini adalah data yang saya dapat dari Kementerian Perindustrian, komponen yang ada di dalam motor bensin begitu. Total di sini ada 2.000 komponen, namun di sini hanya terlist mungkin ratusan ya. Total ini sekitar 2.000. Saya akan lanjut dulu supaya lebih jelas. Nah, ini adalah komponen untuk kendaraan motor listrik. Nah, kita akan membandingkan jumlah komponen dalam motor bensin dan motor listrik. Kalau motor listrik itu maksimal 200 part. Jadi berapa itu? 10% ya. Dari 2000. Jadi bayangkan saja komponen motor listrik hanya 200-an, 150 sekian. Jumlah komponen kendaraan bensin itu sampai 2000. Nah, dari situ efeknya akan sangat signifikan. Nah, nanti kita akan diskusi ke sana. Saya lanjutkan dulu. Sebentar. Ini ada slide tambahan mengenai apa namanya maintenance kendaraan listrik. Saya akan jelaskan secara singkat, karena nanti kita akan lebih banyak diskusi mengenai baterainya. Nah, tadi saya menyebutkan komponen kendaraan listrik lebih sedikit jauh dari kendaraan motor bensin begitu. Nah, pengaruhnya adalah motor listrik itu yang perlu diganti hanya brake pad, bisa dilihat di sini. Yang replace itu hanya sedikit sekali, mungkin hanya satu di sini, minyak oil atau gear oil, lainnya hanya dicek saja. Jadi, konsep kendaraan listrik itu karena tidak ada olinya, oli mesin, oli apa namanya, busi juga tidak ada. Jadi otomatis maintenance-nya jauh lebih murah dari kendaraan bensin begitu. Nah, yang diganti hanya roda dan kampas rem, itu saja sih kurang lebih. Yang lain hanya dicek biasa saja. Fuse gitu-gitu paling hanya dicek saja. Jadi
Kalau dibandingkan dengan motor bensin, kendaraan listrik itu lebih murah untuk perawatan. Energinya juga lebih murah karena listrik itu biayanya 20% dari biaya bensin. Bahkan saya dengar di sekarang ini sedang ada regulasi yang disiapkan, ada diskon untuk pengisian kendaraan listrik, diskon listrik 50%. Jadi nanti jauh lebih murah dari bensin. Saya izin lanjutkan. Ini adalah video mengenai konversi. Saya jelaskan secara lisan dulu. Jadi eh, mungkin pernah dengar ya konversi motor listrik begitu, yaitu perubahan dari motor bensin diubah menjadi kendaraan listrik. Yang berarti tangki bensinnya itu diambil kemudian diubah menjadi baterai di situ. Tentunya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Contoh, ketika sudah menjadi listrik ya berarti harus kita rajin-rajin ngecas atau menukarkan baterai. Namun kalau untuk kendaraan bensin ya kita harus membeli bensin. Nah, kelebihannya di mana? Motor listrik itu karena tidak ada getaran, jadi ketika dipakai itu tidak bikin capek begitu. Kemudian ketika banjir, motor listrik itu ternyata lebih tahan karena tidak ada pembakaran. Contoh, kalau teman-teman masuk ke genangan air, terus kemudian ada air masuk ke intake ya, ke mesin begitu ya, otomatis mesin mogok ya. Tapi kalau motor listrik karena memang umumnya motor listrik sudah IP67, walaupun dinamonya terendam air, masih bisa jalan begitu. Jadi kurang lebih itu kelebihannya motor listrik. Selain harganya lebih murah untuk maintenance dan tenaga, apa namanya, maintenance dan energi. Tapi untuk harga beli, untuk saat ini kendaraan listrik biasanya lebih mahal dari kendaraan uh, bensin begitu. Nah, ini akan menjadi topik bahasan kita yang utama saat ini. Kita akan bahas mengenai baterai. Oke, yang teman-teman lihat di PPT kali ini adalah hasil dari mikroskop atau SEM, Scanning Electron Microscope, dari baterai. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah dengar baterai motor listrik atau pernah megang baterai motor listrik, tapi seperti apa sih isi di dalamnya? Kurang lebih seperti ini. Nah, yang saya ingin diskusikan adalah ini kenapa saya diskusi topik ini karena dicari di internet pun ini mungkin belum ada. Jadi ini cukup menarik. Kalau diskusi baterai masalah pembuatan dan lain-lain itu menurut saya terlalu tinggi dan jauh. Tapi kalau yang ini teman-teman akan lebih dekat dengan praktik, kemudian eh, harapannya bisa diaplikasikan nantinya. Ini adalah masalah motor listrik yang sampai saat ini belum teratasi, yaitu masa hidup baterai atau baterai life cycle. Teman-teman kalau di sebelah kiri, gambar kiri, ini adalah uh, senyawa dari sel baterai yang masih baru. Jadi kalau teman-teman beli baterai motor listrik atau beli motor listrik kemudian dapat baterai yang baru, itu masih bulat-bulat seperti ini, seperti ya bulat ya, utuh begitu. Nah, sedangkan gambar yang kanan ini sudah pecah gitu, bola-bolanya sudah pecah, sudah nggak utuh lagi begitu. Nah, teman-teman harus tahu bahwa baterai motor listrik itu ada umurnya, biasanya sekitar 1000 sampai 2000 cycle. Nah, satu cycle itu biasanya anggap saja 1 hari begitu. Jadi kurang lebih antara 3 tahunan begitu ya. Jadi setelah 3 tahun apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Sebelah kiri bisa kita lihat itu ada komponen baterai satu yang warna putih. Pertama itu adalah lithium karbonat. Biasanya umumnya dari Australia. Kemudian ada nickel sulfate. Ini banyak sekali di Indonesia. Barangkali teman-teman pernah dengar pemerintah kita stop ekspor nikel, begitu ya. Nah, yang dimaksud nikel itu seperti ini, MHP warna hijau toska seperti ini. Nah, alhamdulillahnya Indonesia adalah uh, di bumi itu paling besar cadangan nikelnya, dan itu sekarang nikel seperti emas kalau saya bilang, sangat mahal, sangat dicari begitu. Kemudian ketiga ada kobalt, yaitu yang warna coklat. Kobalt ini
agak sulit didapat. Nah, kebanyakan sekarang masih dari Kongo, yaitu negara yang belum stabil, jadi harganya kobalt ini lebih tinggi dari nikel. Kemudian yang terakhir ada mangan atau ya manganis karbonat itu seperti warna pasir pantai begitu. Nah, semua keempat komponen ini digabungkan menjadi eh, senyawa yang ada di dalam sel baterai dalam bentuk bola bulat seperti ini. Nah, ketika baterainya masih baru, dia bisa menyimpan listrik yang sangat ya pokoknya maksimum gitu karena masih baru ya kan. Nah, tapi setelah lama dipakai, sehari, 2 hari, seminggu, 1 bulan, setahun, 2 tahun, mencapai 3 tahun, itu senyawanya akan pecah-pecah seperti gambar yang kanan. Nah, ketika sudah pecah ini atau sudah rusak, maka listriknya sudah tidak maksimal lagi. Dia akan menjadi mungkin 30%-nya. Nah, efeknya apa? Di sini sudah saya tulis di bagian kanan bawah PPT, charging time itu meningkat mencapai 30%. Contoh, kita ngecas motor listrik waktu awal beli sekitar 1 jam misalnya. Nah, setelah 3 tahun, maka ngecasnya untuk mencapai 100% itu bisa lebih dari 1,5 jam. Gitu. Kemudian, lebih dari itu, kapasitasnya turun. Jadi, baterai yang biasanya 1,5 kWh, mungkin setelah 3 tahun kapasitasnya tersisa hanya 1 kWh maksimum. Nggak bisa lebih dari itu. Jadi, ada masanya. Begitu. Nah, terakhir yang paling menyiksa adalah driving range atau jarak tempuh kendaraan drop sampai 40%. Jadi biasanya kita bisa pakai 50 km begitu ya, kalau pakai motor listrik yang baru. Tapi setelah 3 tahun, motor atau mobil listrik kita biasanya akan, setelah baterainya mengalami degradasi begitu, jarak tempuhnya sisa 30 km mungkin maksimal. Nah, hal-hal ini yang menjadi tantangan di masa depan. Solusinya adalah recycle baterai atau baterainya didaur ulang begitu. Kalau dulu kita waktu masih kecil, paling baterainya kita taruh di atap rumah begitu ya, dipanasin, terus ada listrik lagi begitu. Kalau ini mobil listrik nggak bisa, motor listrik nggak bisa seperti itu. Baterainya harus didaur ulang jadi baterai yang baru. Nah, kira-kira seperti itu. Hmm, saya ada satu slide lagi yang cukup menarik. Di sini saya share. Nah, ini adalah teknologi baterai yang sedang kami kembangkan dengan LG di Korea Selatan begitu. Um, Baterai yang sebelah kiri ini adalah baterai kita yang sekarang, gitu. Kapasitasnya di sini 144 kWh atau 1440 watt hour, 1,4 kWh kita sebutnya begitu. Nah, baterai yang sebelah kanan ini adalah baterai generasi kedua, kapasitasnya naik dari 1,4 menjadi 1,6 kWh. Jadi densitasnya sangat tinggi, lebih tinggi, sorry. Nah, kemudian yang cukup unik adalah penambahan berat. Jadi baterai yang generasi pertama itu hanya 10,5 kg, sedangkan generasi yang kedua hanya 10,6 kg, naiknya cuma 0,1 kg ya. Jadi gimana caranya menciptakan teknologi baterai yang ringan, tapi isinya bisa banyak. Gampangnya seperti itu. Nah, itu tantangan teman-teman ke depannya, misalnya kalau mau tertarik ke dunia baterai. Nah, baterai ini bisa diraih karena nikelnya ditambah. Jadi bisa dibayangkan komponen baterai dalam satu sel itu minimal 88% atau 90% itu adalah nikel. Bayangkan Indonesia seperti apa diperebutkannya di dunia kendaraan listrik karena dalam satu sel baterai hampir 90% itu nikel begitu supaya baterainya bisa bagus, supaya lebih isinya banyak tapi bebannya beratnya lebih ringan. Ini mungkin slide terakhir saya mengenai baterai. Um,
ada 7 kunci untuk bisa mendapatkan energy storage seperti yang dijelaskan Gus Ir tadi mengenai penyimpanan energi yaitu baterai. Pertama, kunci pada tegangan. Tegangan ini tidak boleh terlalu besar karena jika terlalu tinggi tegangan baterai akan merusak IC chip yang ada di sistem kendaraan bermotor listrik tersebut begitu. Biasanya tegangan ada dibatasi di angka 48, satu kelas pertama, kelas kedua di 60 volt, kelas ketiga di 72 volt. Itu untuk motor listrik begitu. Kemudian nomor 2 mengenai kapasitas. Yang tadi saya jelaskan, yang saya singgung, kapasitasnya itu sebisa mungkin tinggi, tapi beratnya juga tidak terlalu tinggi. Itu teknologi itu yang menarik. Sulapnya di situ. Gimana caranya bikin motor listrik atau bikin baterai yang ringan. Kemudian nomor 3 mengenai berat. Ya, beratnya harus seringan mungkin lah. Saya sudah jelaskan tadi. Nah, nomor 4 ini adalah size atau bentuk. Selain ringan, tapi bentuknya juga harus sesimpel mungkin atau sekecil mungkin begitu. Nah, kelima adalah konektor. Untuk mengalirkan arus dari baterai ke motor listrik, kita pakai konektor. Nah, konektor yang bagus adalah konektor yang seminim mungkin menghilangkan loss yang terjadi. Jadi, resistensinya rendah, tapi juga aman ketika banjir. Karena itu tantangan utama di Indonesia ya. Nah, nomor 6 adalah communication. Jadi, saya pernah menemui kasus baterainya bagus, tapi tidak bisa berkomunikasi dengan motor. Teman-teman kalau pakai motor bensin, kan nggak ada komunikasi ya antara bensin dengan mesin. Cuma ada bensinnya dibakar di dalam mesin aja gitu. Tapi kalau di motor listrik, harus ada komunikasi yang bagus antara baterai dengan powertrain atau mesin motor begitu. Ketika baterainya bagus tapi komunikasinya jelek, maka nggak akan maksimal potensi dari baterai tersebut. Nah, terakhir adalah safety. Dari semua kecanggihan yang harus kita siapkan, begitu, nomor 1 adalah safety atau keselamatan begitu. Karena biasanya motor atau mobil listrik, tegangan itu akan disimpan semuanya di dalam baterai. Tidak ada penyimpanan yang lain kecuali baterai. Yang berarti baterai menjadi sentral di situ. Nah, komunikasi yang safety yang dimaksud biasanya adalah seal atau apa ya? Eh, Selain safety mengenai tegangan atau apa supaya tidak kesetrum begitu, itu masih bisa kita amankan. Tapi safety yang agak tricky atau agak sulit adalah safety ketika terjadi untuk menghadapi cuaca. Apakah panas, apakah dingin, apakah banjir, itu yang harus kita amankan begitu, yang harus kita utamakan. Kurang lebih seperti itu. Silakan jika ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih Bapak Yoga atas pemaparan materi yang luar biasa. Untuk rekan-rekan sekalian, jika ada yang ingin bertanya, silahkan on mic dan on kameranya. Oh, Mas Yogi, sorry. Iya, Saya mau share proyek kami yang di Bali. Jadi ini ada mungkin pernah dengar atau belum saya nggak tahu. Ada motor listrik dari Korea namanya Deox 7. Nah ini adalah tempat penukaran baterai. Ini ada di Bali Selatan. Teman-teman yang di Bali pasti uh, familiar. Ini adalah peta. Terlihat nggak ya layar laptop saya? Ini adalah peta mengenai penukaran baterai. Jadi kalau saya ceritakan tadi di awal, kalau kita biasanya pakai motor bensin itu ngisi ya di SPBU ya di Pertamina. Nah ini sedang kami projectkan gitu di Bali, mengisinya itu di tempat pengisian baterai, bukan pengisian, penukaran baterai. Contoh, ketika kita jalan-jalan di Ubud gitu. Nah, kita nanti bisa mengisi di Livingstone Ubud, itu kayaknya hotel deh kalau nggak salah. Kemudian kalau ada di Canggu, itu ada di Canggu Avenue. Kemudian kalau di apa Denpasar itu ada di Sentrik itu. Kemudian ada PLN ULP Denpasar juga ada. Total di sini kalau nggak salah ada 10 atau berapa begitu. Kurang. Nah, ini adalah konsep yang kami siapkan untuk teknologi transportasi yang kami sebut
dari masa depan begitu. Karena ini masih baru, belum banyak yang melakukan seperti ini. Nah, nanti harapannya ke depan akan menyebar di seluruh Bali, kemudian ke Pulau Jawa juga. Jadi Bali menjadi apa ya? Jadi startingnya kami malah di sini. Makanya tadi di foto awal saya pakai udeng ya. Jadi kangen juga, udah lama nggak ke Bali. Gitu, silakan jika ada pertanyaan. Silakan. Silakan, rekan-rekan jika ada Sugi. yang ingin bertanya. Saya Kak, Oh, Ya, baik, silakan. untuk Kak Andi Gevira, betul. ya baik. Ya, Terima silakan. kasih kesempatannya. Iya. Perkenalkan, nama saya Andi Gevira Azara Fikri dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Yep. Silakan. Saya merasa materi ini sangat bermanfaat bagi saya, khususnya saya juga dari jurusan teknik mesin. Nah, saya dari tadi memperhatikan bagaimana Bapak memberikan materi sangat bagus dan jelas, dan saya mudah mengerti. Pertanyaannya adalah untuk apa sih tantangan untuk memproduksi motor listrik ini? Apakah dari tantangannya dari segi produksinya masih terbatas, atau masih banyak masyarakat yang tidak melirik ke motor listrik ini. Sedangkan kalau kita mau bandingkan, justru motor listrik ini lebih unggul dan lebih efisien dari segi harga daripada motor bensin. Jadi itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Izin langsung saja jawab, Mas Sugi, dari Oke, Mbak. langsung saja dijawab, Pak. Oke, Ya, langsung saja. pertanyaan bagus sekali, terima kasih. Mengenai produksi motor listrik itu biasanya ditanyakan oleh profesional, ditanyakan oleh mahasiswa ya. Tantangannya cukup banyak, tapi yang paling signifikan adalah dari sisi baterai. Jadi memproduksi motor listrik itu kurang lebih sama seperti memproduksi motor bensin. Jadi bagi Vira, bayangin motor bensin itu ada 2.000 komponen, ya, motor listrik hanya 200 komponen. Jadi kalau nanti teman-teman ada kita sedang bikin pabrik di Bali dan di Cikarang, nanti kalau ada waktu boleh kita datang ke sana. Itu station atau tempat perakitannya itu hanya ada 5, hanya ada 5 untuk motor listrik. Sedangkan station untuk motor bensin itu bisa sampai 20 lebih begitu. Jadi secara produksi lebih simpel ya, teknisnya begitu. Tapi tantangannya adalah pada baterai. Karena memproduksi baterai itu sangatlah sulit untuk dilakukan dalam negeri saat ini. Kenapa? Teknologi pendukungnya itu yang belum ada di Indonesia, yang belum banyak begitu. Materialnya ada, tapi orangnya, SDM-nya, dan komponen yang mendukung untuk memproduksi baterai itu sulit. Itu yang bikin mahal. Nah, teman-teman juga harus tahu, ini informasi yang cukup penting juga. Harga motor listrik itu sebenarnya hampir 50%, hampir setengahnya itu dari baterai. Bayangin, kalau motor listrik harganya 20 juta, baterainya itu bisa 9 juta sendiri atau 8 juta sendiri. Ya nggak sampai 50% banget sih, sekitar 30 atau 40 lah. Tapi itu sangat porsi yang sangat besar, begitu kalau saya bilang. Nah, maka dari itu, benar yang dibilang Mbak Kebira tadi adalah kenapa masyarakat kurang tertarik pakai motor listrik, karena salah satunya adalah harga beli motor listrik itu masih mahal. Solusinya adalah kalau dari kami, kita tidak menjual baterai. Jadi kita hanya menjual motornya saja. Itu. Baterainya nanti orang-orang akan sewa, bayarnya setiap mereka mau tukar baterai saja, dan itu lebih murah dari beli bensin begitu. Nah, maka masyarakat nanti akan beli motor listrik dengan harga yang sama seperti motor bensin atau lebih murah dari motor bensin. Kemudian, ini pertanyaan yang jadi menjawabnya kemana-mana nih. And that's good. Karena
bisa dibayangin kalau kita membeli motor listrik dengan baterai, sedangkan motornya sendiri lama-lama akan rusak atau depresiasi, ditambah kita harus menanggung penurunan atau kerusakan dari baterai itu sendiri. Jadi ada dua yang kita tanggung. Baterainya makin lama makin rusak, motornya makin lama juga makin rusak. Harganya makin turun, begitu. Dua ya. Nah, bandingkan dengan motor bensin. Motor bensin yang rusak hanya motornya saja, bensinnya kan nggak rusak atau nggak ya paling habis lah, dan itu harus diisi ulang terus begitu bensinnya, tenaga energinya gitu. Nah, kami melihat di Hyundai Iveco adalah gimana caranya menyediakan teknologi yang ekuivalen atau setara seperti motor bensin. Nah, akhirnya kita mengambil keputusan untuk tidak menjual baterai. Karena nanti kalau kita beli motor listrik tanpa baterai, yang akan rusak adalah hanya motornya saja, which is itu make sense, atau masuk akal begitu. Setiap kita mau tukar baterai, kita selalu mendapatkan baterai yang masih bagus, karena baterai itu dimiliki oleh suatu perusahaan begitu. Ketika kita mau tukar baterai, kita nggak usah khawatir, ini baterainya rusak atau enggak ya, nggak usah khawatir, no worries begitu. Efeknya di mana? Ketika mau menjual lagi motor listrik, contoh, kalau kita mau menjual lagi Honda Beat atau Vario begitu ya, motor bensin gitu, harganya masih tinggi, mungkin 50% dari harga awal misalnya. Tapi kalau kita menjual motor listrik yang ada baterainya, kemudian motornya masih bagus nih, tapi baterainya kemudian setelah dicek ternyata jelek baterainya, karena udah dipakai 3 tahun misalnya, itu akan turun jauh harga motornya. Padahal motornya nggak salah, gitu. Padahal motornya masih bagus. Nah, ketika pakai konsep bisnis baterainya diambil dari harga motor, maka orang kalau mau menjual motor listrik ya udah menjual motornya aja. Harganya masih tinggi karena baterainya masih pakai baterai yang masih bagus terus karena baterainya baterai sewa begitu. Itu yang sedang kita coba karena sejauh ini perusahaan motor listrik semuanya, hampir semuanya itu menjual motor listrik dengan baterainya. Menurut saya itu strategi bisnis yang kurang tepat ya. Nah, sekarang kita sedang mencoba bisnis yang baru yaitu baterainya disewakan begitu. Itu sih, sambil nunggu yang lain, jika ada pertanyaan silahkan. That's good question. Terus mungkin yang bisa Makasih. saya ingin tambahkan juga terakhir untuk menjawab tadi Mbak Gevira. Eh, kalau motor bensin, ya ini sedikit cerita juga ya. Kita kan sering servis motor ya di Ahas gitu dan lain-lain. Itu perusahaan Honda Yamaha itu masih dapat uang terus karena dia menjual komponen atau spare part begitu. Nah, kalau motor listrik karena nggak ada yang diservis, gimana coba kita bisa dapat uang setiap bulan, setiap orang mau servis begitu. Nah, solusinya adalah dari sewa baterai. Jadi setiap orang mau tukar baterai, kita tetap dapat revenue di situ, dapat margin. Itu yang coba kita kembangkan gitu. Karena kalau kita hanya menguntungkan atau mengandalkan keuntungan penjualan motor di awal, contoh kita beli motor listrik, kan kita pasti ngasih sekian persen keuntungan ke perusahaan ya, perusahaan yang memproduksi motor itu. Nah, kalau itu yang diandalkan, jujur aja itu nggak bagus, karena pasti akan mati itu perusahaan. Nah, gimana caranya bikin konsep bisnis yang ada uang mengalir terus begitu. Karena motor listrik nggak ada servis, bisa dibilang nggak ada servis. Silahkan, ada yang raise hand. Ya. Izin Pak Yoga Siap, dan teman-teman. silakan Pak. Pak, menyambung dari obrolan sebelumnya, tadi kan ada kemungkinan pengembangan bisnisnya adalah motor dijual tersendiri, sedangkan baterai terpisah gitu, sistem Betul. sewa. Jadi kayak kalau bayangan saya kayak ini ya LPG gitu ya. 100 Pak, betul banget. Betul Pak ya, gitu ya. Jadi ada station yang menjual ini, jadi kita tinggal datang, ambil yang isi, taruh yang kosong gitu Pak, betul Pak. Yes, betul Pak. Nah, yang saya tahu beberapa merek motor gitu, yang motor listrik
kan beberapa merek itu apakah secara spesifikasi itu sama sehingga bisnis itu bisa jalan di kemudian hari? Kalau berbeda kan kemungkinan baterainya juga berbeda, Pak ya. Apakah ada aturan eh, motor-motor ini harus menggunakan spesifikasi baterai yang sama sehingga eh, banyak ada peluang bisnis untuk setiap motor apapun motornya baterainya bisa pakai ini gitu. Terima kasih Pak Yus. Ya, izin Pak. Kalau untuk saat ini aturannya sudah mulai ada. Namanya SNI, Pak. SNI dari BSN, Badan Standar Nasional, baru akhir tahun lalu 2023 mereka merilis aturan namanya baterai interoperability. Itu aturan di mana ada poin 1, 2, 3, isinya adalah baterai yang akan bisa digunakan untuk semua motor. Tegangannya berapa, konektornya berapa, ukurannya, beratnya berapa, begitu. Sudah mulai ada. Tapi tantangannya sekarang adalah yang sudah jalan, orang yang sudah perusahaan sudah menjual motor, apakah berkenan untuk mengubah teknologinya mengikuti keaturan tersebut? Keuntungannya apa untuk dia juga? Begitu. Jujur saja, saat ini sedang terjadi semacam persaingan bisnis karena beberapa player perusahaan itu pakai punya kita aja, pakai punya kita aja, pakai punya kita aja, begitu. Nah, itu sesuatu yang memang umum di dunia bisnis. Nah, ini sekarang pemerintah ini sedang bingung, Pak Luhut itu sedang bingung. Ini mau pakai baterai yang mana, begitu kurang lebih. Nah, betul kata Bapak, saat ini ada beberapa player ABCD yang baterainya beda-beda, Pak. Itu sebenarnya menyulitkan bagi user sebenarnya, karena user nanti kan harus datang ke tempat penukaran perusahaannya dia, begitu, nggak bisa umum. Tapi kalau dari pertanyaan Bapak, betul Pak, sekarang sedang mulai disamakan, terutama oleh PLN. Gitu. PLN mengambil peran di tengah-tengah. Pokoknya PLN mau menyediakan tempat penukaran atau charging station yang umum dengan baterai spek yang ini, begitu. Namun itu kemungkinan masih akan terjadi untuk realisasinya. Saat ini masih percobaan terus, memang betul sudah mulai, tapi mungkin baru akan terjadi sekitar 2 tahun lagi, minimal Pak, paling cepat. Karena motor lain harus bikin, contoh Pak, ketika baterainya berubah, pakai baterai yang interoperability, otomatis wadah baterai dari yang di dalam motor itu harus kita ubah juga Pak. Kita harus mengubah produksi, begitu. Mengubah di pabriknya kita. Which is itu investasi yang cukup besar. Untuk mengubah secuil bagian yang ada di dalam produksi motor listrik, secuil artinya sedikit banget, itu kita harus mengeluarkan 1 miliar untuk perubahan molding, Pak. Apalagi utuh satu box begitu, Pak. Itu yang jadi concern dari industri begitu, Pak. Kalau bicara dengan praktisi itu kita selalu diskusi masalah visibilitas bisnisnya begitu. Tidak hanya mengenai hal yang memang bagus-bagusnya saja begitu sih, Pak. Kenyataannya seperti itu. Tapi memang sudah ada instruksi Pak dari Presiden, dari Pak Luhut untuk samakan baterainya gitu. Minimal 2 Pak, minimal 2 jenis baterai yang akan dikerjakan oleh pemerintah. Dan Kementerian SDM saat ini sedang ada proyek membuat namanya single gateway atau satu aplikasi yang bisa melihat seluruh tempat penukaran dan tempat charging station untuk seluruh merek begitu Pak. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet mencari. Kalau sekarang Pak, selain baterainya khusus, nggak bisa pakai baterai yang lain, aplikasinya pun khusus, Pak. Jadi merek A pakai aplikasinya A, merek B pakai aplikasinya B, dan lain-lain. Nah, sekarang SDM sedang menengahi, gitu. Kementerian SDM sedang menengahi untuk bikin aplikasi yang, pakai aplikasinya SDM, kita bisa lihat semua merek yang ada di situ. Lokasinya di mana saja, lokasi untuk ngecas, lokasi untuk menukar baterai. Mungkin akhir tahun ini sudah mulai bisa dirasakan oleh konsumen. Saat ini, Pak, perkembangan motor listrik itu atau mobil listrik itu sedang dalam fase, kalau di orang Jawa bilang babat alas ya, kayak masih hutan begitu ya, masih hutan, terus kita sedang mulai menyiapkan Pak, jadi masih benar-benar
struggle begitu. Kalau makanya dari tadi saya bilang bisa dinikmati oleh konsumen mungkin minimal 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Gitu. Tapi kalau nggak dimulai dari sekarang ya lebih mundur lagi, Pak. Gitu. Makanya saya senang waktu saya ketemu dengan dari Pak Bakhtiar dari SDM itu, saya diajak untuk mengembangkan kurikulum EBT, Pak, untuk RISD dari praktis. Karena gini, Pak, kami itu di industri kekurangan, Pak, SD, sumber daya manusia yang paham mengenai kendaraan listrik, baterai, ataupun energi terbarukan, Pak. Jadi kami bingung, Pak, kalau mencari orang yang paham itu, kami kemana? Ternyata sekarang sudah ada jurusan di Politeknik yang D3, D4 itu, yang paham mengenai EBT, Pak. Itu kami sangat terbantu, Pak. Itu, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Ya, rekan-rekan sekalian, apa ada pertanyaan lainnya? Nanti mungkin kalau dari teman-teman PNB, Politik Negeri Bali, jika memang berminat, itu kami ada satu showroom, bengkel motor listrik juga di Sentrik, di Gatsu nomor 500 itu, datang saja ke sana, nanti bilang aja dari Pak Yoga begitu. Kalau memang mau belajar motor listrik secara langsung, itu ada tim saya di sana. Gitu. Mungkin maintenance-nya, apa namanya, apa namanya, after sales, perawatannya, kemudian baterainya, kalau memang mau mencoba langsung di sana ada. Terus juga selain di Pulau Jawa ada di Pontianak, mostly masih di Bali Jawa ya, teman-teman yang di mana nih. Di Cepu kami belum ada motor. Dan konsep motor listrik yang kami kembangkan itu nanti akan relate atau terkait dengan carbon credit. Jadi kalau yang pernah dengar carbon credit adalah misal kita berjalan atau nyetir motor listrik nih ya, setiap kilometer itu kita mendapatkan misalnya satu carbon credit. Nah, carbon credit ini bisa dijual ke perusahaan. Kenapa bisa? Contoh gini, kalau teman-teman pernah dengar pembangkit Python ya di Probolinggo itu, PLN, itu mereka kan menghasilkan karbon karena pembangkitnya dari batu bara. Nah, biasanya perusahaan yang menghasilkan karbon dibuang keluar itu harus membeli karbon kredit dari perusahaan yang minus karbon kreditnya. Contoh, kita kalau jalan pakai motor listrik, ya, kita tidak mengeluarkan asap karena nggak ada pembakaran di situ. Maka kita berhak dapat karbon kredit. Nah, ke depan kita bisa melakukan tukar baterai secara gratis karena kita jalan pakai motor itu menghasilkan uang begitu kira-kira. Nah, konsep ini masih jauh tapi visible secara bisnis karena ini sudah dilakukan oleh Tesla di Amerika. Jadi Tesla itu menjual karbon kredit ke merek mobil Ford atau GM gitu. Jadi dan itu besar keuntungannya. Nah, di Indonesia sekarang sedang dibangun regulasi itu. Itu yang bikin menarik ke depan untuk pakai motor listrik. Karena cuma nyetir aja, kita nggak niat kita cuma niat jalan-jalan, tapi kita bisa dapat uang di situ. Itu bisa disambungkan dengan blockchain juga. Jadi teknologi motor listrik itu tidak hanya untuk baterai juga saja, tapi sampai blockchain. Itu. Silakan, tidak ada pertanyaan lain. Eh, Mungkin teman-teman yang mau bertanya melalui via chat bisa diketik di via chat ya, nanti saya bacakan pertanyaannya. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir, mohon di absen. Untuk tautan sudah di-share oleh Bapak Ida Bagus Irawan di kolom absen, di kolom chat ya. Sekali lagi saya ingatkan ada teman-teman yang mau bertanya. Kalau memang tidak bisa
on kamera atau on mic, bisa mengetiknya di kolom chat. Atau barangkali dari teman-teman ada ide mengenai motor listrik, kenapa sih nggak seperti ini, kenapa sih nggak seperti ini, gitu. Karena dulu saya waktu masih kuliah juga, mahasiswa itu idenya banyak sekali, ya. Uh, Sekarang saya sudah mulai cukup jarang berinteraksi dengan mahasiswa. Jadi kalau memang ada ide-ide seperti itu, silakan disampaikan saja. Kita diskusi santai saja di sini. Megang ya itu. Oh, kan dikasih yang pelatihan tuh. Tanya, Jadi ya. mungkin lebih ke sisi aja sih. Kalau kita sekarang ini di Indonesia, kalau apa namanya kurang seksi di masyarakat pada umumnya. Kalau kita lihat teman atau masyarakat sekitar untuk penggunaan motor listrik kan masih belum terlalu banyak. Biasanya penyebab utamanya karena ya, kalau saya lihat, saya kebetulan punya rekan-rekan beberapa yang punya motor listrik dan beberapa juga yang belum. Kebetulan saya kerja di PLNJ, ada beberapa tawaran untuk menggunakan motor listrik itu agak lumayan sering. Nah, beberapa itu bahkan kalau saya ditanya kenapa belum masih menggunakan motor listrik itu karena ketika bahan itu habis itu kan harus ada proses charging ya Mas ya. Jadi Yes, kita betul. memerlukan apa namanya mengatur sendiri jadinya. Malam pulang dicas. Habis itu besok pagi dicabut. Nah, kadang untuk berpergian di jarak jauh itu kan memang butuh waktu ya. Maksudnya jarak yang panjang itu pasti kan di antara itu pasti akan dilakukan casan. Nah, proses casan itu juga tidak langsung. Kalau orang-orang biasanya yang motor konvensional itu begitu dia habis beli bensin langsung bisa jalan kan gitu Mas. Nah, untuk proses untuk motor listrik pada yang biasanya itu sudah apa namanya ada nggak yang bisa melakukan fast charging? Karena kalau PKLU di PLN itu ada dua tipe, ada yang AC yang agak lambat dan yang DC itu kan lumayan cepat ya. Kalau untuk motor-motor listrik yang biasanya di G20 dipakai itu yang untuk polisi militer itu dia menggunakan tipe yang fast charging. Jadi ketika dicas dia cepat dicasnya langsung bisa jalan. Nah untuk motor-motor yang ada nggak kemungkinan apa namanya motor yang konvensional atau listrik yang motor listrik yang biasanya itu menggunakan model seperti itu. Tapi mungkin memang ada apa namanya permasalahan untuk motor-motor listrik yang pada umumnya akan dijual sehingga ketika dayanya habis hanya perlu memerlukan waktu 15 sampai 20 menit untuk proses kita bisa berjalan lagi sekian ratus kilometer. Ya, Pak. Oke, Pak. Izin saya menjawab, Pak. Jadi untuk mendapat apa namanya kecepatan charging sampai 15 menit, 20 menit kalau di motor listrik itu masih belum memungkinkan, Pak. Karena teknologi untuk mencapai kecepatan charging tersebut itu harus pakai komponen yang levelnya mobil. Jadi harganya akan jauh lebih mahal, harga motor listriknya begitu. Untuk saat ini saya pernah 1 minggu, Pak, ikut PLN Yantek di Halayora di Semarang, 1 minggu full, Pak, keliling untuk menguji motor listrik kami. Solusinya bukan pakai charging, Pak, tapi pakai baterai tuker.
Ini ada dari Pak Dirut PLN waktu itu mencoba motor kami, baterainya ditukar Pak. Mungkin pernah lihat ya motor ini Pak ya di Bali. Karena kami pernah kerjasama dengan PLN Bali juga. Nah, penukaran baterai tersebut ditukar cuma paling 10 detik Pak, gitu. Nah, kami mencoba dengan Haleora di Semarang waktu itu sekitar 5 hari. Mereka itu bilangnya seperti ini Pak, jangan sampai Mas Yoga motor ini diam begitu, karena kami di Haleora itu harus standby ya 24/7 Pak, kayak standby terus begitu, 3 shift begitu ya kan. Nah, untuk mendapatkan motor yang ready seperti itu Pak, itu walaupun pakai teknologi yang seperti motor listrik Zero yang ada di G20 waktu itu masih belum memungkinkan Pak, karena Zero itu ngecasnya juga masih beberapa jam itu, gitu. Masih belum dalam sampai detik gitu. Nah, solusinya pasti harus pakai baterai tuker, Pak. Ini adalah waktu itu saya dan teman-teman PLN baterainya ditukar, Pak. Jadi nah sehari itu saya lupa ya Pak istilahnya berapa kali mereka jalan begitu, itu sampai 10 kali trip, Pak. WO atau apa gitu, walk order atau apa gitu. Ada sampai 8 kali atau 10 kali, Pak. Nah, mereka tuh berharap dalam satu shift itu mereka tidak sampai nuker baterai, Pak. Jadi nuker baterai itu ketika memang mau ganti shift. Nah, alhamdulillahnya motor kami bisa menjawab itu gitu. Jadi waktu itu berangkat pagi jam 8, balik jam 4 sore, itu baterai masih sisa 51%, Pak. Otomatis orang berikutnya yang mau pakai, kalau memang WO-nya nggak terlalu banyak, ya bisa langsung jalan. Tapi kalau WO-nya banyak, ya harus tukar baterai gitu, Pak. Masalah utamanya ternyata bukan cuma baterai yang harus bisa ditukar, Pak, tapi dari ketahanan motor, Pak. Teman-teman PLN itu kalau pakai motor kan harus 2 orang ya Pak ya, Yantek atau Haleora gitu. Kemudian 2 orang boncengan, bawa tools, jadi harus ada box. Jadi motor ini harus mampu untuk mengangkut barang beban sampai 100 hampir 200 kilo Pak mungkin Pak. Gitu. Nah, sedangkan motor harus bisa mampu nanjak, mampu jalan cepat dan lain-lain. Itu yang menjadi tantangan kami Pak. Bikin motor yang tangguh, itu yang cukup sulit Pak. Kalau baterai jawabannya ya itu tadi Pak, baterai tukar. Nggak mungkin pakai baterai charging gitu. Oh, ini contoh nanjak ya di Semarang. Itu sih Pak, kurang lebih Pak. Semoga menjawab. Sejauh ini Pak, kalau untuk ditanya customer kami yang paling banyak memberikan data dari PLN Pak, karena PLN pakai motor listrik itu cukup ekstrim Pak. Kerja berat itu motor. Sedangkan kalau kami bisa mencapai, kalau PLN puas dengan layanan kami atau motor kami, itu mau dijual dimanapun motor aman-aman aja Pak. Itu mindset saya sih. Gitu. Betul Pak, tadi yang dibilang Pak Bara, fleksibilitasnya itu rendah karena harus ngecas itu tadi. Nah, solusinya adalah baterai tukar. Gitu. Silahkan, kalau ada yang lain atau mau menanggapi. Ada di kolom chat ya, dari Mas Adib, dari Politek Negeri Bali. Life cycle baterai mengakibatkan charging time lama. Apakah hal tersebut dapat diperbaiki? Nyambung dari pertanyaan itu, mungkin tidak baterai yang sudah diistilah rusak itu diulang lagi ya. Lagi. Pertanyaan pertama, apakah bisa diperbaiki? Tidak bisa. Jadi baterai yang sudah mencapai akhir hidupnya, itu diperbaiki seperti apapun tidak bisa. Maka solusinya di pertanyaan kedua adalah didaur ulang lagi. Nah, proses mendaur ulang itu cukup menjadi tantangan karena prosesnya bermain dengan limbah yang berbahaya, B3 begitu. Nah, untuk saat ini di Indonesia belum ada sama sekali satupun perusahaan yang mampu untuk mendaur ulang baterai karena memang tantangannya cukup berat. Tapi baterai yang didaur ulang performanya akan menjadi 100% lagi. Jadi akan seperti baterai yang baru begitu. Bedanya ini, material lithium, mangan, nikel, kobalt
biasanya kita dapat dari alam ya, dari pertambangan open pit begitu. Tapi di masa depan, material-material ini bisa kita tambang atau bisa kita dapatkan eh, dari baterai yang sudah bekas. Itu ya gambarannya kira-kira. Yang biasanya kita ambil dari alam, material tersebut, kemudian kita ambil dari baterai yang sudah rusak. Itu sangat memungkinkan, dan itu sedang dicoba, tapi belum sampai tahap produksi massal. Begitu. Silakan dari I Gusti Ngurah Arya yang angkat tangan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Gusti Ngurah Arya dari Politeknik Negeri Bali. Mungkin sedikit sharing dan mungkin sedikit masukan untuk ke depannya untuk beberapa perusahaan yang menjadi penyedia layanan penggantian baterai di sepeda motor listrik, Pak Nge. Saya sendiri pengguna sepeda motor listrik sudah mungkin selama 6 bulan, tapi menggunakan sistem charging. Ya, memang untuk saat ini jika dilihat masyarakat Indonesia tersebut, sistem charging itu cukup merepotkan sih, cukup merepotkan karena kita harus nunggu lama. Dengan penggunaan baterai lithium, memang charging normalnya mungkin bisa sampai 3 sampai 4 jam seperti itu. Tapi kan hal tersebut bisa kita lakukan istilahnya sambil menunggu atau sambil istirahat, sambil ngecas gitu. Tapi sekarang ada fasilitas fast charging yang sudah banyak beredar di pasaran. Itu bisa digunakan ngecas itu bisa lebih cepat, jadi hanya 1,5 jam saja bisa sampai full. Nah itu sih kalau dari pengalaman pribadi. Kemudian kalau tadi yang Pak Yoga katakan untuk kedepannya penggunaan sistem baterai swap, Pak Nggih. Oke, betul. Ya, penggunaan baterai swap. Nah, seperti apa yang sudah saya lihat belakangan ini mungkin untuk di kota-kota besar seperti di Jakarta, di Jawa Barat pada umumnya, mungkin di Bali belum terlalu merasakan. Untuk beberapa produsen baterai motor listrik, kita sebut saja mereknya itu ada Smooth. Betul. Kemudian ya Smooth kan makanya baterai swap ya, baterai swap. Kemudian ada yang SGB juga, sistem ganti baterai. Nah, itu salah satu kendalanya baterai yang tersedia di di slot-slot penggantian itu banyak yang ngedrop, banyak yang rusak, kemudian kadang ada slotnya baterainya ndak ada. Nah, seperti itu. Itu untuk sekarang itu hal tersebut sudah banyak terjadi di kota-kota besar yang pertumbuhan ekosistem motor listriknya yang cukup tinggi, terutama yang penggunaan baterai swap, yang penggantian baterai. Nah, bagaimana mungkin penanganan ke depannya jika ekosistemnya sudah hampir menyaingi ekosistem kendaraan mesin, Ya, motor ya, bensin. ya bensin gitu. Eh, Sekarang aja sampai seperti itu dengan ekosistem yang baru hanya beberapa persen nih, Ya. kualitasnya itu seperti tidak terurus gitu. Yap. Kan mereka tuh kayak mau ganti di tempat A, kok slot baterainya kosong semua. Terus ada yang isi baru dimasukin, kok malah nggak bisa. Ada yang trouble, ada yang mungkin baru dipakai sekian kilo malah ngedrop seperti itu.
mungkin yang perlu apa namanya, diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi itu kualitas dari pemeliharaan mungkin itu. Sedangkan ya tahu sendiri orang-orang Indonesia itu kalau diberikan istilahnya barang gratis ya, baterai ini kan sifatnya gratis jadinya karena kita sewa hanya mungkin ada yang sewa per kilometernya, ada mungkin bagaimana kan dari sistemnya. Mereka tuh menganggap ya ya udah yang penting pakai aja, masalah eh, kerusakan biar mereka yang nanggung. Nah, sedangkan itu dari satu pihak, pihak lain malah merasa dirugikan karena eh, itu dapatnya baterai rusak kan jadinya Ya, seperti itu ya, karena eh, perilaku konsumen sendiri. Sekarang bagaimana pemerintah bisa menanggulangi hal tersebut? Mungkin dibuatkan regulasi seperti apa? Nah, itu mungkin ya sekian dari saya. Terima kasih. baik Pak Ngurah. Terima kasih Pak pertanyaan dan sharingnya Pak, cukup menarik Pak. Dan ini dari pengguna motor listrik langsung gitu. Pertama mengenai charging dari 4,5 jam ke 1 jam masih cukup lama. Gini Pak, kalau misal pun gini, motor Bapak dari pabrikan itu disetting untuk ngecas 3 jam sampai penuh misalnya Pak, saya nggak tahu berapa jam. Itu biasanya pakai 5 ampere Pak. Tapi kalau kita paksa pakai charging yang ada di SPKLU, fast charging misalnya, jadi 1 jam gitu ya kan, memang itu bagus Pak buat kita. Tapi buat si motor Pak, itu nggak bagus Pak. Karena itu yang awalnya cuma 5 ampere, kemudian kita kenakan jadi 10 ampere Pak. Efeknya di mana Pak? Efeknya di usia baterai Pak. Baterai itu akan jadi cepat panas Pak, karena dipaksa ampere yang lebih dari kapasitasnya gitu. Nah, efeknya adalah umur baterai Pak, yang biasanya bisa sampai 1.000 cycle Pak, atau 1,5 tahun atau 2 tahun gitu ya. Kemudian kita kasih ampere yang tinggi, 2 kali lipat, misalnya jadi 10 ampere gitu, usianya bisa jadi cuma setengah tahun Pak atau 1 tahun. Jadi belum tentu charging yang lebih cepat itu menguntungkan kita Pak. Justru malah kadang itu bisa merusak baterai kita gitu Pak. Kemudian atau memang diizinkan oleh pabrikan Pak. Misal pabrikannya boleh sampai 10 ampere gitu. Ya, dan itu biasanya Pak, itu warranty ya, apa itu namanya warranty, garansinya itu bisa void Pak kalau kita ngecas terlalu tinggi gitu Pak. Itu kalau kasus di motor listrik nih. Tapi kalau di mobil listrik itu beda lagi itu, karena memang mobil listrik dipersiapkan untuk ngecas secepat-cepatnya gitu Pak. Itu kalau untuk mobil listrik. Jadi lebih cepat itu belum tentu lebih lebih bagus kadang Pak. Justru malah bisa merusak baterai gitu. Nah, kemudian masalah baterai tuker Pak. Benar banget Pak. Sekarang mulai banyak kasus baterai yang hilang Pak, yang di motor listrik smooth itu karena banyak dicuri nih. Terus kemudian ketika kita menukar baterainya rusak Pak. Nah, pemerintah itu menyediakan apa namanya standarisasi Pak. Standarisasi untuk baterai yang bisa ditukar. Tapi Pak, kendalanya adalah ini tidak diwajibkan Pak. Nah, ketika nggak diwajibkan, maka orang berhak untuk mengikuti regulasi tersebut ataupun tidak. Nah, yang tidak mengikuti regulasi tersebut, baterainya itu bisa asal-asalan, Pak. Maksudnya nggak harus apa memenuhi standar dari pemerintah misalnya. Makanya pemerintah sekarang mulai ketat untuk meregulasi, Pak, standar minimum supaya baterainya nggak rusak gitu. Nah, ketika baterai rusak, maka harus ditarik dari pasaran. Itu juga ada regulasinya, Pak. Tapi sekarang belum ada polisinya, belum ada yang eh, memberikan hukuman kalau baterainya nggak ditarik dari pasaran. Gitu. Nah, kalau dari perusahaan kami, Pak, solusinya adalah sebelum kita turun ke pasaran, kita harus bisa bikin baterai yang skalanya kalau kita sebutnya ya, Pak, itu skala militer, Pak. Jadi mau baterainya jatuh, baterainya dipakai sekeras apapun, itu kesehatannya harus tetap sama, Pak. Jadi baterainya nggak rusak gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan baterai military product gitu. Uh, dan regulasi yang terbaru adalah akan mengatur mengenai safety, Pak. Mau sebagus apapun baterainya, motornya. Tapi kalau misal safety-nya tidak terlalu bagus, itu akan bahaya Pak untuk dari pengguna motor listrik sendiri. Karena gini Pak, kelebihan dari motor yang charging atau direct charging itu
lebih safety Pak, karena dia nggak nyentuh baterai Pak. Baterainya kan sentuhan langsung sama charger ngeten gitu, atau ngecasnya di motor gitu. Tapi kalau baterai yang dituker Pak, tangan kita kan nyentuh handle baterai kan. Nah itu bisa jadi bahaya gitu Pak. Nah itu yang sedang distandarkan oleh pemerintah untuk baterai yang ditukar gitu. Apa jadinya baterai yang ditukar kemudian konektornya kebuka terus kena hujan gitu misalnya. Itu juga jadi pertanyaan. Jadi plus minus sekarang Pak motor listrik itu. Ada kelebihan, ada kekurangan masing-masing. Ada kasus orang yang lebih cocok dengan charging langsung Pak ke motor karena dia biasanya dari rumah ke kantor. Di kantor ngecas sambil parkir gitu. Atau sambil rumah ditinggal tidur ngecas gitu nih. Tapi kalau yang dipakainya bener Bapak di kota-kota besar kayak ojol gitu nih, itu mereka susah Pak kalau harus nunggu ngecas gitu. Makanya mereka biasanya cocoknya dengan baterai yang ditukar kalau untuk narik ojol gitu sih. Tergantung penggunaan masing-masing orang juga itu. Cocok yang mana. Gitu, ngeten Pak. Barangkali ada tanggapan atau ada pertanyaan yang lain. Mungkin tadi ada satu pertanyaan lagi dari Pak Ngurah nih. Bagaimana solusi ke depan Pak? Benar kata Bapak tadi, pertama pemerintah harus hadir Pak. Jadi pemerintah harus bikin regulasi. Nah, industri seperti kami itu, kalau menurut saya Pak, harus diwajibkan Pak, ngikut aturan pemerintah. Tapi sekarang faktanya adalah pemerintah belum mewajibkan aturan itu Pak. Nah, kalau nggak wajib ya kita bisa seenak-enaknya kita sendiri ya, bisa kalau saya bilang gitu. Kenapa pemerintah tidak mewajibkan? Alasannya adalah justru supaya lebih fleksibel, Pak. Biar makin banyak perusahaan yang baterai tuker atau baterai charging langsung atau charging station gitu. Nah, kalau diwajibkan nanti justru malah akan menghambat pertumbuhan bisnis. Jadi ini semacam apa ya, dua sisi pedang yang ya sama-sama plus minus gitu, Pak. Pemerintah mewajibkan tapi juga bingung. Kalau nggak diwajibkan juga jadi perusahaan itu bisa seenaknya sendiri gitu. Itu sih, Pak. Silahkan jika ada pertanyaan. Ada yang ingin bertanya kembali? Silakan, Pak. Oh, Pak Yogi. Oke, kalau tidak ada, akan saya lanjutkan dengan pembacaan notulensi. Sekali lagi saya bertanya, apa ada yang ingin bertanya? Sudah cukup, gitu. Untuk dari Pak Yoga, apa ada yang ingin Bapak sampaikan kembali sebelum saya bacakan notulensi dan penutupan nanti? Kalau dari saya materi cukup, Pak. Oke, sudah nggih. Materinya sudah cukup dan untuk notulensi akan dibacakan oleh Saudari Saraswan Dewi. Pada saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih Yogi untuk kesempatannya. Baiklah, notulensi acara hari ini yaitu baterai dapat terbuat dari gabungan beberapa komponen atau unsur seperti lithium karbonat, nikel sulfat, cobalt sulfat, dan mangan karbonat. Ada 7 kunci konfigurasi baterai, yaitu tegangan, kapasitas, berat, ukuran, konektor, dan komunikasi antara baterai dan powertrain, dan safety. Pengembangan baterai untuk energi terbarukan sangat bermanfaat untuk kedepannya, seperti penggunaan motor listrik. Ada 2 sistem kendaraan listrik, yaitu mid drive type, yaitu dinamo di tengah untuk motor yang kecil, dan in-wheel atau float type, yaitu dinamo di roda belakang untuk motor yang besar. Tantangan untuk memproduksi motor listrik yang paling signifikan dari segi baterai, karena produksi baterai sangat sulit yang disebabkan oleh teknologi pendukung serta komponen yang belum banyak di Indonesia. Motor listrik yang memiliki spesifikasi berbeda bisa menggunakan baterai yang sama tetapi harus sesuai dengan SNI seperti tegangan, kapasitas, dan lainnya.
Motor yang di-charging cepat bisa merusak life cycle baterai karena menggunakan arus yang berbeda. Life cycle baterai tidak bisa diperbaiki, tetapi baterai yang mengalami degradasi atau rusak dapat didaur ulang menjadi baterai yang baru. Sekian referensi dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas notulensinya. Itu dia tadi acara kita pada sore hari ini, kuliah tamu yang sudah dibawakan oleh Bapak Yoga. Terima kasih, Pak Yoga. Terima kasih kembali, Mas Nggih, Ogi. nggih. Untuk rekan-rekan diharapkan untuk mengabsen nggih pada chat yang sudah ada. Mohon diingat untuk absennya. Untuk nanti record dari acara pada sore hari ini akan dikirim berupa link, nggih, akan dikirim berupa link ke rekan-rekan sekalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Yoga. Terima kasih, Mas Ogi. Terima kasih semua. Izin live. Untuk rekan-rekan juga sudah dipersilakan untuk meninggalkan